Yuk lanjut. Yo para backpacker, kalian sedang nonton channel Backpacker Jakarta, channelnya petualang rasa yang haus akan keindahan semesta. Ini adalah episode kedua trip kiloan dan mari nikmati ceritanya. Awas, jangan ngomong jorok ya, direkam ya. Awas, jangan ngomong jorok ya guys, denger desahan-desahan akibat goyangan jalanan gak mulus seperti trek ke Gigi Hiu ini. Udah nyampe sono gak kelihatan hiunya. Gak ada jalur lautnya apa? Ya, nyampe ke sono Gigi Hiunya nggak ada. Ini masih berapa kilo kayak begini? Masih 15 kilometer. 15 kilo. 15. Cocok kan? 15 kilo guys. 15 kilo lagi kita kayak gini. Oh my god. Aduh gila udah panas. Udah panas jalanan kayak gini nggak ngerti kusut kayak benang kusut gitu. Untung beneran gak ada yang ngomong jorok terkena guncangan lumayan keras barusan. Hanya terdengar teriakan-teriakan desahan manja dari para backpacker Jakarta. Tapi anjay sih, kami sudah berkendara selama 2 jam di jalanan yang tidak semua mulus. Dan kata abang supirnya kita masih harus menempuh sekitar 1 jam perjalanan lagi untuk sampai ke destinasi pertama trip ini, yaitu ke Pantai Gigi Hiu. Di beberapa titik masih terlihat genangan air, mungkin sisa hujan semalam yang belum mengering. Untung perjalanan kami hari ini tidak diguyur hujan yang itu bisa sangat menghambat perjalanan ke destinasi tujuan. Namun terlihat di depan rombongan mobil kami kembali berhenti. Ada apa ya? Tenaga kudanya kan buat bebem. Mereka berhenti lagi. Ya, sering banget sih. Apa udah sampai? Enggak, itu jalanannya itu terlalu patah. Kita semua pada turun. Aman bang. Aman, kita nggak ada yang turun dong, aman kita. Dikasih posisi ya. Mereka turun. Aman terkendali. Ya. Suruh duluan dia. Ternyata mobil ketiga yang berada paling belakang kembali harus berjalan pelan karena kesulitan di trek yang bergelombang serta tidak rata ini, terutama di jalanan yang agak menanjak ataupun menurun. Maka rombongan mobil yang ada di depannya harus menunggu sekaligus memberi bantuan agar bisa melewati trek seperti yang dilakukan kakak CP ini. Ayo bang, tancap bang. Ini dipecat nih. Ada kamu yang deportasi dari sini. Iya, jalanan kagak dibangun-bangun. Dia harus ikut demo ini. Iya. Perbaikan jalan loh. Nah, Lydia cocok ikut demo. Demo mendesak. Pasti didengar itu, pakai Wah, speaker. yang dengernya pada pergi semua pada keluar dari rumah. Tahan mencari asalnya. Kalau di hutan sini mah yang keluar mah babi semua. Tak berapa lama rombongan kembali berjalan, kami kembali menemui trek jalanan yang agak susah dilalui. Kakak CP dan peserta trip bahu-membahu bekerja sama agar mobil bisa melalui trek ini. Mobil Alphard kearifan lokal ini memang tak didesain dengan ground clearance tinggi, ban besar pencakar trek, serta power yang tak besar seperti Jeep. Jadi jika melalui trek terjal berbatu seperti ini maka diperlukan treatment khusus agar mobil bisa melaluinya, seperti yang dilakukan para backpacker ini. Salut deh buat teman-teman atas kerjasamanya hingga mobil bisa melewati trek sulit seperti ini. Beberapa kali terdengar suara benturan batu ke besi, yaitu karena memang jarak sumbu kendaraan ke permukaan jalan yang pendek. Jadi ketika terdapat jalanan bebatuan pasti terjadi benturan-benturan. Lihat saja, mobil sudah terlihat kosong karena kami turun dari mobil, namun benturan-benturan bawah kendaraan dengan batuan beberapa kali masih terdengar. Setelah berhasil melewati jalan perbukitan dengan trek terjal berbatuan kasar, kami sampai di jalanan menyisir pantai dengan kondisi trek yang lumayan nyaman daripada sebelumnya. Itu pertanda kami sudah dekat dengan spot yang kami tuju. Ceritanya gimana dong? Tadi suruh nemenin kan tadi. Lo klarifikasi dong. Ngabarin dia mau nemenin abang supirnya. Gimana dul? Kalau dari Kak Lydia gimana Kak? Desahannya dong. Desahannya ini. Desahannya mana kan? Penasaran.
Itu baru dicolek. Colek doang ya. Siapa ulang tahun siapa? Itu tuh. April ulang tahun, April. Terima kasih kadonya. Happy birthday to you. Ada yang ulang tahun. Kuenya udah habis dimakan di mobil. Baik, nggak jadi. Tadi Tommy bagian sini mau dibagi kue. BTW makasih ya Bunda, kuenya meski nggak jadi dibagi. Selamat buat Bunda April yang hari ini berulang tahun. Salah satu member BPJ paling senior yang gabung Backpacker Jakarta dari zaman purba. Bicara zaman purba, lihat pemandangan di depan sana. Dari jauh kita seperti sedang dipertontonkan sebuah fosil raksasa dari gigi ikan hiu di zaman purba dinosaurus. Deretan seperti fosil gigi-gigi tajam hiu terlihat begitu gamblang dari area parkir kawasan Pantai Gigi Hiu ini. Untuk lebih jelas melihat keindahan bebatuan yang menyerupai fosil gigi hiu, kita harus mendekat ke spot tersebut. Nah, untuk mendekati spot gigi hiu, dari area parkir kendaraan kalian harus trekking menyusur pantai sejauh kurang lebih setengah kilometer, atau perkiraan saya antara 400 sampai 600 meter. Nggak terlalu jauh sih menurut saya, alias masih familiar dari segi jarak. Dari segi trekking ini juga bukan trekking yang susah alias masih familiar untuk semua usia. Nah, di depan itu ada dua percabangan, yaitu lurus trek sedikit menanjak menyusur pinggir tebing, kemudian trek ke kanan masuk menyusur pantai dan batuan di pinggir pantai. Perjalanan darat dengan kendaraan yang jauh dari kata nyaman dan sangat membosankan karena lamanya jarak tempuh seperti yang sudah kalian lihat di awal, ditambah kita masih harus trekking menuju spot utama. Nah, selamat datang di Pantai Gigi Hiu Tanggamus, Lampung. Still and silent, calm before the storm. Sebuah perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah untuk bisa mencapai spot eksotik di Lampung Selatan ini. Bayangkan saja, kami berangkat dari Jakarta pukul 8 malam, dan sampai pada pagi hari di Pelabuhan Ketapang itu juga sudah membuat tenaga kami terkuras. Sampai di Pelabuhan Ketapang kami sambung lagi perjalanan darat dengan kendaraan kecil Apat kearifan lokal sekitar 3 jam dengan kondisi perjalanan yang tadi kalian lihat sendiri tidak nyaman dan tidak enak. Start, hide and seek, reason and rhyme. Disclaimer, ini bukan keluhan ya guys, karena kami para backpacker sudah sangat terbiasa dengan kondisi dan situasi tersebut saat traveling ke suatu tempat. Kasarnya jika kalian ingin nyaman 100%, jangan tiru cara yang biasa backpacker lakukan. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine. Euphoria. 31 seconds. Auto sequence start. Soal ketidaknyamanan yang tadi dibahas, sekali lagi ini disclaimer kami ya guys. Jadi kami hanya ingin memberi gambaran real jika kalian ingin ke destinasi ini. Grand and glorious. Jika kalian merasa masih wajar, sok kesini. The dream, Buat yang nggak terbiasa, saran saya cukup sampai Teluk Kiluat saja, daripada kalian mengeluh dan merasa terjebak dengan kondisi yang ada. Tapi kalau buat saya, terjebak dengan keindahan adalah suatu kenikmatan. Oh ya guys, jika kalian malas trekking, di sini ada loh jasa ojek ke spot utama dari parkiran dengan ongkos 20-30 ribu sekali jalan. Kalian jago menawar, sok ditawar aja ya guys. stone and feather, move outside your head. Ye, sampai kami di spot utama Pantai Gigi Hiu. Apalagi kalau bukan batuan menyerupai fosil-fosil gigi hiu raksasa zaman purba. Kami beruntung, laut sedang surut. Jadi kami makin bisa mendekat dan lebih intens menikmati keindahannya dari jarak yang sangat dekat, meski dari jauh spot Gigi Hiu ini juga masih terlihat sangat indah. Namun ada kepuasan tersendiri jika kami benar-benar bisa mendekati spot yang jadi ikon sekaligus jadi penamaan dari Pantai Gigi Hiu. Hide and
Waktu ideal main ke Pantai Gigi Hiu adalah di waktu pagi hari atau saat sunrise, sampai siang hari sebelum menjelang sore. Di saat-saat tersebut laut sedang surut, jadi kita bisa menikmati spot foto terbaiknya. Tidak disarankan ya guys jika kalian nekat mendekat spot Gigi Hiu di saat pasang karena ombak sangat besar dan berbahaya. Dan sebelum menjelang sore, disarankan untuk segera meninggalkan area spot terdekat di Gigi Hiu agar kalian tidak terjebak air pasang di karang. Seperti yang tadi saya bahas, view dari pinggir pantainya saja spot ini sudah terlihat sangat menawan. Terbayang di imajinasi seperti yang terlihat di video ini, deretan gigi-gigi tajam hiu purba berderet serempak seperti seekor hiu yang sedang membuka mulutnya. Makin eksotis jika kalian mengabadikan gambar dari dekat sini. Kebayang kita seperti masuk perangkap dan terjebak di dalam mulut hiu purba yang sangat besar dengan ornamen ombak besar seperti air liur hiu yang sudah sangat lapar ingin memangsa sesuatu. Saking indahnya, dengan tripod dan kamera yang saya bawa, saya hanya ingin mengambil gambar live dari keeksotikan karang Gigi Hiu sampai saya tak peduli dengan foto selfie saya sendiri. Bisa mengabadikan momen-momen tiap detik dari spot ini sudah sangat membuat saya puas. Di sebelah kanan terdapat sebuah karang Gigi Hiu yang bisa dinaiki dan dijadikan spot foto yang sangat instagramable. Dari spot di atas ini dengan background laut lepas dan view karang Gigi Hiu, wow, amazing. Sungguh landscape yang sangat luar biasa di Provinsi Lampung ini. Saya ambil gambar ini juga dari atas salah satu karang Gigi Hiu di sebelah kiri. Jadi saya juga bisa mendapatkan view yang lebih luas. Nikmati keindahannya. Rasakan angin yang meniupmu manja. Hiruplah oksigen segar jauh dari karbon kota yang begitu tega. Rilekslah sejenak untuk menggapai kenyamananmu dan tunggu aku. Aku akan kembali mendatangimu di saat yang tepat agar kita bisa kembali bercumbu dan bermain-main psikologi kata seperti dulu. Aku menyayangimu meski kau tak tahu. Karena cinta tak perlu siapapun tahu termasuk dirimu yang ada di hatiku. Masih kau ingatkah pesanku? Jangan pernah merasa sendiri. Karena dunia tak perlu mengerti akan dirimu. Cukup aku saja. Meski kau pun juga tak pernah tahu perasaanku. Oke, teman-teman backpacker sudah mendapat foto sesuai gayanya masing-masing. Saatnya foto keluarga ya guys bersama Backpacker Jakarta. Susah senang kita tanggung bersama. Tengah hari mulai bergeser menuju menjelang sore. Kami mulai bergegas untuk meninggalkan spot karang Gigi Hiu menuju pinggir pantai. Sekarang saya paham kenapa jika kita berkunjung ke Lampung Selatan, hal pertama yang diutarakan selalu pergilah ke Gigi Hiu. Awalnya saya mengira ini sebuah jebakan karena destinasi ini ternyata tidak gampang untuk didatangi dan sangat menyebalkan untuk mendatanginya. Namun perasaan itu hilang begitu melihat sendiri keeksotikannya. Lantas saya berpikir, jika jebakan itu adalah sebuah keindahan, maka kalian salah menjebak saya. Karena saya begitu menikmatinya. Biru perjalanan dari Gigi Hiu, saya lanjutkan menuju Teluk di Kiloan. Butuh waktu sekitar 1 jam lebih masih dengan kendaraan yang sama dari Gigi Hiu untuk sampai di sebuah teluk eksotis ini. Destinasi berikutnya saya akan main-main ke sebuah laguna di kawasan Kiloan ini. Sekarang terlebih dahulu mampir di homestay yang terletak di pinggir teluk dan tak lupa foto keluarga dulu ya guys. Disinilah para backpacker akan stay sampai besok. Jika mau main air, bisa banget langsung nyemplung dari homestay tempat kami menginap. Di homestay kita hanya menaruh backpack yang kami bawa, lalu memakai baju ganti karena kita akan main-main air di laguna, dan langsung aja guys kita trekking menuju Laguna Gayo Pantai Kiloan. Trekking awal menyisir pinggiran teluk sampai kami memasuki perkampungan dan di depan Bukit Kiloan menunggu untuk didaki.
Tepatnya bukan mendaki sih guys, tapi trekking sedikit nanjak tipis-tipis ke puncak bukit, yaitu Bukit Kiloan, karena laguna yang kita tuju berada di balik Bukit Kiloan setelah melewati perkampungan warga ini. Warga di sini tuh ramah-ramah banget guys. Setiap melewati warga, mereka selalu melempar senyum manis ke kita. Terus kemana kita? Ke hatimu. Perkampungan warga telah kami lewati dan kami mulai memasuki hutan perkebunan di Bukit Kiloan. Naik-naik ke puncak gunung. Makin kesini jalan yang kami lalui kok makin menanjak ya. Tapi kakak Aurel yang berada di depan saya kayaknya semangat banget. Ya Allah. Kenapa kak? Capek bang, kayak jalanin hubungan. Ngapain bawa begini ya, masih udah nyamping. Aduh. Cie-cie, Aurel sedang menjalani hubungan. Tinggal satu belokan, puncak. Tinggal satu belokan puncak. Haha. Guys, kita nih mau mantai, mau berenang manja di laguna. Tapi kenapa bahasa yang keluar seperti kita sedang sambil attack ke puncak gunung ya? Iya. Ayo bu, semangat bu, semangat bu. Semangat bunda. Lihat aja guys trek yang sedang saya lalui ini. Kemiringannya berkisar antara 30 sampai 50 derajat. Kemiringan elevasi yang biasa kita jumpai ketika kita sedang hiking gunung. Gimana bunda? Mantap. Mantap ya. Kita udah sampai sini, sayang kalau enggak. Ayo kak. Licin nih kalau hujan. Udah mendung aja dulu. Setelah melewati tanjakan-tanjakan yang lumayan bikin ngos-ngosan, trek mulai menurun untuk sampai di spot Laguna Pantai Kiloan. Itulah uniknya jika kita main ke Laguna Pantai Kiloan. Tujuan kita mantai, tapi kita merasakan juga sensasi hiking. Jadi setelah kita lelah dengan trekking naik turun bukit, endingnya adalah santai di laguna-laguna menawan dan eksotis. Perasaan yang kalian rasakan akan sangat unik sekali. Sepanjang saya trekking dari homestay juga fasilitas jalanannya sangat bagus, dengan di beberapa bagian telah dibangun tangga-tangga dengan pegangan di bagian sisinya. Jadi ini sangat aman untuk siapapun yang hendak menuju ke spot laguna di Pantai Kiloan ini. Ada juga tadi saya lihat shelter peristirahatan untuk kalian beristirahat setelah melewati tanjakan-tanjakan lumayan curam. Saat ini saya tinggal menuruni tangga-tangga ini dan terlihat di depan sudah terlihat spot Laguna Gayo Teluk Kiloan menanti kami dengan pemandangan landscape yang luar biasa. Dan inilah Laguna Gayo Pantai Kiloan, sebuah laguna di pinggir laut Teluk Kiloan yang menawarkan pemandangan super eksotis yang terdiri dari laguna-laguna tenang, sangat cocok untuk melampiaskan hasrat mantai kalian dalam bingkai kolam-kolam alami yang sangat asik dan keren di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kalian tinggal pilih, mau bersantai, berendam, atau berenang di bagian laguna yang mana. Ada kolam yang dalam dan besar untuk berenang ataupun aktivitas cliff jump di tengah deburan ombak memecah karang. Ada pula kolam-kolam kecil alami yang dangkal yang sangat cocok untuk sekedar menikmati suasana kolam alami di Pantai Kiloan ini. Kecuali yang ini ya guys, jangan coba-coba terlalu dekat apalagi sampai masuk ke dalam. Ini adalah saya menyebutnya Devil Hole atau lubang hantu. Spot ini hanya untuk berfoto mendapatkan view deburan ombak sebagai background atau foreground deburan ombak tinggi yang terhembas begitu keras dari lubang di bawah menyembur ke atas seperti ini.